Selamat pagi, Dek Mul. Selamat pagi, Mbak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat sentosa. Mbak juga sehat toh? Alhamdulillah, sehat juga Dek Mul. Oh iya, hari ini gimana nih? Kan Dek Mul mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya, hari ini rencananya sebentar lagi sih Mbak, kami ada janji untuk coaching dengan Ibu Desi. Dengan Ibu Desi ya. Iya. Bagaimana hari ini? Sudah siap ya Dek Mul ya? Insya Allah siap. Baiklah. Nah, karena tugas saya hari ini sebagai observer coaching yang akan dilakukan Dek Mul dan Bu Desi, hari ini ada beberapa hal yang sepertinya perlu saya tanyakan nih pada Dek Mul. Ya Dek Mul ya, yang pertama nih Dek Mul, terkait praktek coaching yang Dek Mul lakukan nih beberapa hari lalu. Nah, itu menurut Dek Mul dari kegiatan coaching tersebut apa nih perasaan Dek Mul? Yang jelas karena itu pertama kalinya saya mempraktekkan yang gimana itu coaching, dimana itu alur tirta yang sebenarnya saya rasa masih itu Mbak, masih sangat banyak kurangnya gitu Mbak, masih banyak kurangnya. Begitu Dek Mul ya, jadi karena mungkin belum terbiasa gitu ya Dek ya. Mungkin untuk hari ini nantinya lebih baik lagi lah ya Dek Mul ya. Iya, amin. Nah, baik, untuk kegiatan coaching ini kan kita sama-sama mengetahui ya Dek, ada 3 kompetensi penting gitu ya yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu menurut Dek Mul apa nih kira-kira yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan seperti itu Dek? Dari pengalaman kemarin Mbak ya, dari 3 itu saya ini merasa masih kurang di bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Itu saya masih kurang, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang keluar maupun jawaban-jawaban itu belum cukup menggali informasi dari coaching. Oh gitu, jadi menurut Dek Mul pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Dek, yang perlu dikembangkan seperti itu. Baik. Nah, kemudian nih, apa nih harapan dari Dek Mulyono untuk kegiatan coaching kali ini? Ya, harapan saya tentu dapat membantu si coach tadi dalam merencanakan, kemudian sampai akhirnya nanti si coach ini bisa membuat rencana tindak lanjutnya langsung dari permasalahan yang dihadapinya, Mbak. Masya Allah. Ya, semoga lancar aja ya Dek ya. Ya, nah, Mbak. Baik Dek Mul, jadi setelah mendengarkan apa yang Dek Mul sampaikan tadi, harapan saya kegiatan coaching kali ini berjalan dengan baik ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Dek Mul dan Ibu Desi nanti ya. Iya, sama Ibu Desi. Silakan untuk melanjutkan kegiatan coaching, dan sebagai observer saya nanti akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Dek Mul dan Bu Desi. Terutama saya akan mengamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Dan mudah-mudahan hasilnya juga sesuai harapan ya Dek ya. Iya, amin Mbak. Ya, seperti itu. Baik, Dek Mul, kami persilakan. Ya, terima kasih Dek Mul Mbak. dan Bu Desi. Terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak Mul. Bagaimana hari ini? Menyenangkan apa enggak nih? Alhamdulillah menyenangkan, tapi ada sedikit sih Pak Mul yang masih ganjel nih di pikiran saya. Ada yang ganjel berarti ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih yang ganjel tadi? Boleh Ibu cerita? Begini Pak Mul ya, di sekolah saya ada sekitar 1 sampai 3 guru senior nih. Kesulitan sih saya di sini berkolaborasi dengan beliau. Kami mungkin yang guru muda yang masih baru dengan teman-teman yang atau adik-adik yang masih baru, ternyata kesulitan untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru senior yang lumayan banyak nih di sekolah kami. Saya berpikir di sini ternyata tidak sesederhana itu ya Pak ya, melakukan kolaborasi dengan tim yang solid di sekolah kita. Karena di satu sisi saya melihat guru senior ini sudah lumayan banyak nih pengalamannya,
kemudian dari segi menangani siswa juga sudah luar biasa. Di sisi lain, saya di sini dengan teman-teman, dengan tim yang kebetulan masih muda-muda semua, masih baru-baru semua, ada yang baru tamat kuliah, ada yang baru selesai PPG, gitu kan. Di sini mereka semangat semua nih dengan ilmu-ilmu yang mereka peroleh, dari segi teknologi, dari segi perkembangan model pembelajaran, dari segi cara-cara bagaimana menangani siswa dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini kami awalnya yang antusias ketika digabung dengan guru-guru senior yang ada beberapa orang tadi, agak terlihat mengkhawatirkan, Pak. Nah, ini gimana nih menurut Bapak? Jadi ada yang dikhawatirkan Iya. antara tadi yang kolaborasi tadi Bu Desi Iya, ya. Bapak, betul. Jadi kalau menurut Ibu yang di sekolah ini yang sulit berkolaborasi itu seperti apa sih Bu? Keinginannya seperti apa? Yang pengen Ibu pengen? Oh gitu. Di sini saya berpikir punya keinginan itu bagaimana nih cara membuat kita itu berada di frekuensi yang sama, berada dalam forum yang setara, seirama, dan berada pada frekuensi yang sama antara guru senior dan guru-guru yang masih baru, yang masih baru-baru tamat kuliah, yang baru-baru mengabdi itu, yang rata-rata mereka punya ide ya Pak ya, punya ide dan kreativitas tertentu, tetapi jika digabung dengan guru senior ini kan punya apa namanya ya, punya kesenjangan cara berpikirnya. Jadi saya di sini pengen bagaimana ini menjadi satu kesatuan yang solid, sehingga kami bersama guru-guru hebat tersebut bisa memajukan sekolah. Kalau menurut Ibu yang membuat itu sulit itu seperti apa? Karena apa? Di sini saya melihat yang membuat sulit itu sebenarnya paradigma berpikirnya sih, paradigma atau mindsetnya, paradigma berpikirnya. Sebagian mereka berpikir nih mereka adalah guru yang paling duluan mengajar, bahkan di antara kami mereka adalah guru-guru kami juga sebelumnya gitu ya. Jadi di sini mungkin paradigma berpikirnya itu mereka masih berpikir seperti zaman dulu, di mana mengajar itu dengan metode ceramah, metode konvensional, tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan alat ukur nih, alat ukur evaluasi atau asesmen yang terbaru. Nah, jadi di sini di satu sisi kita sudah punya pembaharuan bagaimana kita mengukur atau mengevaluasi murid itu menggunakan asesmen formatif sama asesmen sumatif. Kemudian kita melakukan pembelajaran interaktif dengan menggunakan media. Kemudian kita melakukan pembelajaran itu menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi PSE. Nah, itu kan yang kami dapatkan, kepengen sekali kami menyampaikan kepada mereka, memberikan praktik baik kepada mereka, dan diharapkan dapat diterapkan, Pak. Seperti itu. Itu dapat penerapannya, pengennya seperti itu. Jadi tadi penerapannya sudah, di sini ada nggak sesuatu yang bisa Ibu lihat sebagai modal untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain? Seperti dalam hal ini dengan guru senior tadi. Banyak sih Pak. Misalkan nih modal ya Pak ya untuk berkolaborasi dengan mereka. Banyak sih, yang salah satunya di sini mereka kan sudah senior, rata-rata mengajar sudah hampir 20 tahun ke atas. Mungkin ada yang 5 tahun lagi pensiun, ada yang sekitar 7-8 tahun lagi pensiun. Di sini mungkin modal utamanya adalah pengalaman mengajar mereka, Pak. Pengalaman mereka mengajar, kemudian bagaimana cara mereka menangani anak, gitu ya. Jadi di sini saya masih berpikir nih, bagaimana nih cara merubah paradigma tersebut, atau mungkin mereka tidak sadar ya Pak ya dengan apa nih yang sedang mereka lakukan sekarang. Mungkin mereka berada di posisi merasa benar nih. Nah, mungkin satu sisi bagaimana cara merubah pola pikir, mungkin di satu sisi mungkin mereka tidak sadar bahwasannya mereka sedang melakukan hal yang belum seharusnya pemerintah ingin
lakukan perubahan itu ada di guru kita. Sepertinya ibu ini perlu cari tahu dulu apa yang bisa yakin berubah, kemudian apa yang bisa ibu lakukan supaya bisa menjadi dapat info yang diperlukan di guru senior ini kayaknya ibu. Gitu ya Pak ya. Menurut saya di sini cara saya menggali informasi kira-kira seperti apa ya yang diinginkan oleh mereka itu, mungkin di sini saya akan mencoba mengajak ngobrol dari hati ke hati, kemudian melakukan diskusi bagaimana konsep Ki Hajar itu sendiri bisa kita implementasikan sebagai seorang guru. Kemudian diskusi itu bagaimana cara menumbuhkan potensi guru-guru muda ini dengan melibatkan guru-guru yang senior yang ada di sekolah kita, meminta pengalaman mereka untuk berbagi juga kepada kita. Kemudian di satu sisi kita juga berbagi kepada mereka, menyampaikan konsep Ki Hajar Dewantara itu ke Guru Handayani. Itu Bapak. Kemudian bagaimana perasaan ibu sekarang? Tadi kan sudah kita sama-sama sharing dari tadi. Perasaan ibu sekarang gimana? Kemudian ada tidak yang berbeda di awal pembicaraan tadi setelah kita melakukan diskusi barusan? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Yang sebelumnya nih saya merasa ini adalah masalah buat diri saya sendiri yang selalu saya pikirkan tanpa ada solusi. Ternyata setelah saya melakukan percakapan ini bersama Bapak, saya malah mendapatkan penguatan nih dari Bapak, bahwasanya di sini saya tidak boleh lagi nih memakai cara mentoring. Mungkin di sini saya akan merubah cara saya untuk berdiskusi itu dengan menggunakan coaching ya Pak ya. Ya seperti yang saya alami sekarang ya, ternyata dengan coaching itu kita jauh lebih terbuka dan bisa menemukan solusi terbaik apa nih dari permasalahan kita Pak. Yang terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri, di sini kan tadi Ibu pengennya melakukan sistem coaching dengan guru-guru senior tadi. Nah di sini yang ingin saya tanyakan, kapan kira-kira itu terjadi Bu? Akan yang dirancanakan tadi? Oke, saya pikir minggu depan bisa Pak. Minggu depan insya Allah saya akan meluangkan waktu, akan mencoba nyamperin satu dua tiga orang guru senior tadi ya Pak ya yang sulit berkolaborasi dengan kami tadi. Di sini mungkin saya mencoba membangun kemitraan dulu, kesetaraan dulu tanpa kita bertindak sebagai di atas mereka. Jadi kita berusaha untuk bermitra dulu terhadap mereka sebagai bentuk respek saya terhadap guru-guru tersebut Pak. Terima kasih Bu. Sepertinya hari ini sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Di sini tadi rencana Ibu sudah sangat jelas, kemudian tindak lanjutnya juga sudah jelas, waktunya pun juga sudah Ibu pikirkan dengan matang. Ya semoga apa yang Ibu inginkan tentang kolaborasi ini dapat berjalan maksimal ke depan. Amin. Ya Pak, mudah-mudahan lah perasaan saya sudah lega. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu yang diluangkan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat baru bagi saya dan tim saya untuk kembali menguatkan kolaborasi ini Bapak. Terima kasih. Wah luar biasa sekali coachingnya hari ini ya Demo dan Bu Desi. Alhamdulillah Ya. berjalan lancar Mbak. Luar biasa nih saya memperhatikan dari tadi. De Mulyono dan Bu Desi, karena hari ini saya mengawasi dari awal tadi ya, coachingnya luar biasa, dipraktekkan dengan baik dan itu terlihat sekali alur ceritanya sudah muncul ya dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Nah kemudian nih ini khusus untuk Pak Mulyono, Di Mulyono ya, mohon maaf. Di Mulyono selaku coach nih, menurut Di Mulyono apa nih kira-kira indikator keberhasilan dari diskusi tadi Dek? Saya rasa yang kami lakukan tadi, proses coaching tadi bisa dikatakan berhasil karena dari segi coachingnya sendiri
mulai permasalahannya tadi, kemudian dia juga bisa menyampaikan rencananya sampai akhirnya mempertanggungjawab bagaimana sih langkahnya ke depannya, sampai bahkan eh, tindak lanjut ke depannya sudah direncanakan oleh Ibu Desi barusan. Masya Allah. Baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi ke depan nanti akan dilakukan sendiri oleh Ibu Desi begitu ya Dek Muli ya. Iya. Dan waktunya itu juga Ibu Desi sendiri yang menentukan seperti itu ya. Oke, baik. Di sini juga saya mengamati tadi terlihat ya Dek Mul sudah dapat motivasi coaching gitu dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun Bu Desi dengan maksimal gitu. Alhamdulillah terlihat. Masya Allah, luar biasa ini Dek Mul. Oke, baik. Terima kasih Dek Mulyono selaku coach dan Ibu Desi selaku coaching atas praktek coachingnya hari ini. Dan tentunya ini memberikan pembelajaran ya pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memahami kompetensi-kompetensi inti, begitu ya Dek Mul dan Ibu Desi. Dan sehingga dengan memahami kompetensi inti itu dapat tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi, luar biasa, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Iya, terima kasih Ibu dan banyak. Desi.